Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfarani, mahasiswi semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama dengan dua rekan saya, yaitu Sartika Evriana dan Putri Dita Safira. Kami akan menjawab beberapa soal mengenai mata kuliah pengadaan sumber daya manusia, yang diantaranya soal tersebut adalah pengadaan sumber daya manusia memiliki sasaran agar proses pengadaan sumber daya manusia dapat diperoleh sejumlah tenaga kerja tertentu sebagai sumber daya yang memiliki kualifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari jabatan dan pekerjaan tersebut. Jelaskan definisinya dan apa saja pokok bahasan pada pengadaan SDM, mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit. Pokok bahasan utama pada pengadaan sumber daya manusia yaitu proses di mana penarikan, seleksi dan penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan. Fungsi pengadaan sangat diperlukan sekali, di mana karyawan atau tenaga kerja dapat digantikan oleh karyawan baru yang berkompeten, dengan motivasi baru dan semangat baru dari karyawan tersebut, dan juga pemikiran baru dari perusahaan untuk lebih maju dan disiplin agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Maka pengadaan karyawan sangat sulit dan rumit karena diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten, serta penempatan karyawan yang sesuai dengan keahliannya, agar gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan perusahaan. Lanjut soal nomor 2, yaitu mengenai analisis jabatan atau job analysis. Sangat penting dan harus dirumuskan atau disusun oleh bidang kepegawaian atau personalia atau HRD di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jelaskan definisinya. Kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan? Kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yang dimana untuk job analisis yaitu informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan. Kemudian manfaat dari job analisis sendiri, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, menyeleksi mewakal atau orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis, kemudian mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya, meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Manfaat dari job analysis juga memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, dan perilaku manusia dan alat-alat apa saja yang akan digunakan. Untuk jawaban soal nomor 3, 4, dan 5 akan dijawab oleh rekan kami, yaitu Sartika Evriana dan Putri Dita Safira. Yang nomor 3, yang pertama ialah job design. Job design adalah proses menentukan pekerjaan yang harus dilakukan untuk sebuah posisi, cara penyelesaian tugas, serta keterkaitan dengan pekerjaan lain. Lalu prinsip dari job design ialah memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan. Tidak adanya kompleksitas yang tidak perlu, mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada, beban pekerjaannya dapat diselesaikan sesuai tepat waktu atau sama dengan jam kerja normal. Lalu, bebas dari diskriminasi maupun asumsi stereotip lain. Teknik dari pengambilan job design ialah job enlargement, job enrichment, serta socio-technical job design. Menurut para ahli, pengertian dari sumber daya manusia adalah dari Sony Sumarsono,
Menurut beliau memiliki dua arti yang berbeda. Di antaranya adalah sumber daya merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna untuk menghasilkan jasa atau barang. Hasil terkait dengan hal yang pertama, pengertian SDM yang kedua adalah di mana manusia mampu bekerja menghasilkan jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mau bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan, memiliki menilai ekonomis, atau dengan kata lain adalah kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang atau jasa. Manfaat dari adanya SDM di sebuah perusahaan, pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerjaan dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, tim HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Yang keempat, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Definisi dari analisis kebutuhan SDM menurut para ahli, Martoyo menyatakan bahwa analisis kebutuhan tenaga kerja adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dianalisis apakah tenaga kerja yang sekarang bisa diatur kembali dan dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, perubahan lingkungan eksternal. Contohnya, kondisi perekonomian makro, hukum, politik, sosial, ilmu pengetahuan teknologi, dan persaingan usaha. Yang kedua, perubahan lingkungan internal. Contohnya, perubahan kondisi perusahaan, perubahan kondisi karyawan. Dan yang ketiga, teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM. Yang pertama, pendekatan jangka pendek. Teknik perkiraan jangka pendek akan kebutuhan SDM didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan akan anggaran dan beban kerja serta analisis struktur perusahaan. Yang kedua, pendekatan jangka panjang. Teknik perkiraan jangka panjang terdiri atas analisis permintaan unit dan permintaan keorganisasian, pendapat pakar, analisis kecenderungan, analisis statik, estimasi, dan peramalan agregat.